menanyakan soal literasi hoax. Ibu-ibu di sini apakah pernah dengar sebelumnya mengenai literasi hoax? Udah pernah dengar belum sebelumnya? Literasi hoax. Udah pernah dengar belum ibu? Kayak ada tetangga ngomong literasi hoax gitu. Oh enggak. Ibu juga? Oh belum pernah. Jadi ibu-ibu ini belum pernah mendengar apa itu literasi hoax. Mungkin teman-teman saya akan membantu menjelaskannya ibu. Jadi ibu, mengenai literasi hoax itu adalah sebenarnya secara garis besar tuh penggunaan bagaimana kita di era digital ini sih, dan bagaimana di era pandemi ini. Seperti zaman sekarang itu kita udah tahu ya Bu ya, kayak internet tuh udah jadi konsumsi kita sehari-hari gitu tuh. Di berbagai penjuru tempat juga pasti sudah menggunakan dan mengakses internet. Cuman karena meningkatnya penggunaan internet pun membuat kita pastinya kayak banyak menerima berita-berita tentang hoax. Hoax itu berita tidak benar ibu. Jadi misalkan kayak sebenarnya beritanya tuh seperti ini, tapi yang ada di internet tuh kayak menyimpang dari yang sebenarnya, seperti itu. Jadi selain penggunaan internet itu bisa menjadi edukator dan agent of change, internet juga bisa jadi sumber informasi kita. Tetapi karena ada beberapa platform di internet yang kita tidak ada editornya atau belum ada mengenai editingnya atau penyuntingan, banyak sekali berita-berita yang tidak valid kebenarannya, seperti itu. Jadi menurut kami pribadi memang pemerintah itu seharusnya menyediakan beberapa editor atau beberapa aplikasi yang menyuguhkan untuk memfilter mana informasi yang benar dan yang salah, seperti itu. Lalu dengan adanya literasi hoax ini juga, karena ada berita-berita hoax yang ada di internet itu membuat banyak sekali kerugian yang kita rasakan di masyarakat. Salah satunya yang pasti kita tidak mengetahui kebenaran yang pastinya. Yang kedua juga terdapat banyaknya seperti cyberbullying. Cyberbullying itu kayak seperti perundungan atau pembulian dalam internet, seperti itu. Dan dalam COVID ini juga bisa dilihat banyak sekali hoax-hoax yang menyebar, seperti itu. Maka pemahaman mengenai digital ini penting sekali sebenarnya Ibu, untuk membantu kita agar kita tidak termakan hoax-hoax yang ada. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya, akan disampaikan oleh teman saya. Ya Bu, tadi bertanya ya Bu, menurut pendapat Ibu, kita sebagai warga bagaimana cara kita memilih berita mana yang hoax dan berita yang tidak hoax? Jadi bagaimana pendapat Ibu ini cara kita memilih berita mana nih yang benar dan berita mana yang tidak benar gitu. Apakah ibu-ibu ada yang tahu atau belum tahu? Nanti teman saya bantu menjelaskan. Belum tahu. Oh iya, belum tahu. Oh iya. Ya mungkin nanti teman saya akan mencoba menyampaikannya. Langsung saja Ibu, tadi mengenai pertanyaannya kan karena banyaknya penyebaran hoax yang ada, bagaimana sih cara kita mengetahui mana berita yang benar dan tidak benar? Salah satunya kita membangun sikap kritis terhadap informasi. Kayak sikap kritis itu seperti apa sih? Yang pertama, secara garis besarnya kayak memilah-milah terlebih dahulu gitu. Kita bisa melihat dari cek alamat URL-nya. Jika ibu-ibu tahu, biasanya di internet tuh ada alamat di atas Google, itu alamat URL. Lalu kita juga bisa cek situs tersebut, cek situs yang mungkin ibu-ibu di sini lagi akses gitu, misalkan entah itu Google, Facebook atau segala macamnya yang kita tuh bisa melihat di situs tersebut. Atau kita juga bisa menggunakan fact checking. Ada situs yang bernama
factchecking.org. Kita juga bisa melihat kebenaran berita dari situs tersebut. Lalu jika mengenai suatu blog atau website tertentu, kita juga bisa melihat siapa sih penulisnya dan siapa narasumbernya gitu. Jika penulis dan narasumbernya itu terpercaya atau valid, kemungkinan itu juga informasinya valid dan benar, bukan semacam hoax. Mungkin itu beberapa cara agar kita bisa membedakan mana sih informasi yang sebenarnya disuguhkan secara benar dan mana yang tidak benar. Tidak benar. Ya, lanjut ke pertanyaan nomor 3 akan disampaikan oleh saya. Silakan. Ya, menurut Ibu bagaimana upaya pencegahan hoax di era pandemi saat ini? Jadi menurut pendapat ibu-ibu ini, bagaimana cara kita mencegah agar tidak ada lagi berita hoax, berita bohong pada saat pandemi ini, pada saat corona ini gitu. Mungkin dari Ibu tahu gimana caranya nih kita biar kita nggak kemakan berita bohong gitu. Dari Ibu mungkin ada yang tahu? Ibu tahu, Ibu lumayan. Oh iya. Karena megang HP sih. Oh iya, iya. Iya. Tapi bisa dari Iya. televisi gitu. Karena mungkin ibunya belum mengetahui, mungkin kita bisa bantu juga ya. Iya, kita akan bantu. Mungkin bisa. Ada yang corona nggak ada gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi percaya nggak percaya gitu. Iya. Baik, nanti teman saya akan membantu. Mungkin bisa dibantu Natali untuk menjawab. Oh iya, terima kasih Adel. Jadi pencegahannya itu dengan rajin membaca dan memilah mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar gitu. Dan kita ini sebagai masyarakat ini kita harus cerdas dalam memanfaatkan internet. Mungkin ibu-ibu mungkin nanti diajarkan lebih lagi sama mungkin anaknya atau saudara-saudaranya gitu. Jadi dalam arti ini kita tuh harus aman dalam memilih-milih berita, lebih banyak membaca lagi. Jadi kita harus memilihnya juga sesuai etika dan budaya kita. Tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu untuk menjelaskan. Mungkin saudara Teguh? Oh, sudah cukup. Jadi iya Ibu, mengenai literasi hoax itu sendiri, mungkin itu yang bisa kami bantu untuk sampaikan agar ibu-ibu di desa ini sedikit lebih mengetahui mengenai apa itu berita hoax, bagaimana literasi digital pada era pandemi ini gitu. Semoga ada sedikitnya membantu ibu-ibu di sini ya Ibu. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih sekali Ibu atas kesediaannya membantu program kerja kami ini. Kurangnya kami mohon maaf ya. Paling itu aja, saya tutup. Terima kasih.